Buka semua. Betul. Wih, tak buka aja baju tuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kedengaran? Baik, karena aku sekalian, pada hari ini, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan suatu kegiatan di akhir daripada kegiatan kita, yaitu MPLS yang disingkat dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku sekalian, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini kita alhamdulillah telah selesai melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, baik secara intern maupun sedikit menyinggung secara ekstern. Bagaimana model-model pembelajaran di sekolah menengah pertama, di SMP, tentu dalam hal ini banyak perbedaan-perbedaan yang telah kita temukan dibandingkan dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Bapak dan anakku sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan akhiri masa pengenalan lingkungan sekolah kita atau masa orientasi pengenalan sekolah kita yang dulu dikenal dengan ospek, yang tentunya maksud dan tujuannya adalah bagaimana anak-anakku sekalian bisa memahami secara keseluruhan apa-apa yang harus kita lakukan nantinya. Apakah itu melalui online atau sistem daring, ataukah insya Allah nantinya kita akan bertemu tatap muka, kita berdoa bersama, mudah-mudahan pada bulan 9 atau bulan Agustus kita sudah bisa bertemu tatap muka di sekolah. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, yang sudah barang tentu hal-hal yang sudah kita dapatkan melalui pembelajaran selama kurang lebih 3 hari ini, pemahaman-pemahaman yang sudah kita dengarkan melalui Bapak Ibu Guru Pemateri, itulah dasar-dasar yang harus kita minimal kita memahami melalui membaca tata tertib, mendengarkan berita-berita tentang bagaimana cara belajar yang baik dan benar di sekolah menengah pertama atau SMP. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, pada kesempatan ini insya Allah mudah-mudahan sebentar setelah saya tutup acara ini ada satu agenda lagi, yaitu pembagian kelas dan sekaligus mungkin penyampaian wali-wali kelas dari 11 kelas yang kita rencanakan. Setelah selesai ini, baik anak-anakku sekalian, saya hanya mau pesankan kepada kalian bahwa sistem belajar daring kita di rumah ini harus menjadi perhatian. Dan sedapat mungkin kita ikuti dengan baik di rumah
di rumah saja, apakah melalui komputer ataukah melalui laptop atau bisa saja melalui HP. Namun anak-anakku sekalian, sangat kita harapkan jangan ada yang ketinggalan. Karena sekiranya ada yang ketinggalan dan tidak mengikuti dengan sepenuhnya, apalagi nantinya tugas-tugas yang diberikan atau bahkan materi-materi yang dipaparkan oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah kita ini, yang tentunya ada 11 mata pelajaran yang harus kita ikuti seperti disampaikan di dalam tata tertib. Kehadiran kita harus minimal 85% di dalam satu semester. Artinya kita tidak boleh lebih dari 16 pertemuan sampai dalam 6 bulan itu kita tidak hadir. Sekiranya itu terjadi, berarti kita ada kriteria-kriteria yang nantinya kita tidak bisa penuhi. Bisa menyebabkan kita tidak naik kelas. Itu yang terutama. Apalagi sampai tidak ikut semester, itu sama sekali tidak bisa dikategorikan sebagai seorang siswa yang bisa naik ke tingkat yang lebih di atasnya lagi. Baik anak-anakku sekalian, di dalam pembelajaran nantinya sangat diharapkan ada sedikit pendampingan dari orang tua. Harapannya saya jangan orang tua melepas anak-anak begitu saja. Tetap harus dikontrol melalui pembelajaran lewat daring ini. Karena 1 tahun terakhir ada pengalaman. Pengalaman itu ada orang tua melepas anak-anak belajar sendiri, bahkan berkelompok, ternyata ujung-ujungnya adalah bukan belajar secara penuh. Memang sih belajar tapi tidak sampai 100%. Katakanlah 2-3 mata pelajaran pada hari itu hanya dia ikut 1. Jadi orang tua jangan lepas dalam hal mengontrol anak-anak kita. Berikut juga perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Kalau sekiranya ada anak-anak kita, orang tua kita yang tidak mampu sama sekali, tidak memiliki media HP karena ketidakmampuan, di sekolah kita menyiapkan unit komputer untuk datang belajar. Silakan datang belajar, mulai kita buka hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Jumat. Kamis dan Jumat. Ya. Artinya anak-anak ini bisa diantar ke sekolah, tapi jangan semuanya. Ya. Anak-anak yang memang kategori sama sekali tidak memiliki HP atau karena ketidakmampuan, itu bisa datang di sekolah untuk belajar. Kami siapkan 20 unit komputer untuk itu. Bisa belajar di situ setiap hari. Nanti kita inventarisir. Dan ini sebelumnya orang tua harus melapor, menyampaikan kepada kita. Ya, terutama anak-anak yang tinggal tidak jauh dari sekolah. Saya kira dengan zonasi ini rata-rata paling jauh 1 kilo yang berada di sekitar sekolah. Saya kira ini salah satu upaya kita untuk mengantisipasi anak-anak yang memang sama sekali tidak punya kemampuan atau orang tua yang tidak punya kemampuan untuk media pembelajaran, HP dan lain-lain sebagainya. Ini harapan kami ke depan karena insya Allah efektif kita belajar setelah Lebaran. 1 hari sudah Lebaran. Kalau kita berlebaran hari Selasa, insya Allah kita efektif
mulai belajar kita hari Rabu. Saya kira itu anak-anakku sekalian, dan kegiatan-kegiatan yang lain seperti ekstrakurikuler itu sudah dijelaskan, dan mungkin ada beberapa kegiatan nantinya. Tapi anak-anakku sekalian, kalau tidak diundang oleh pihak sekolah, diharapkan tidak datang untuk melaksanakan kegiatan. Kecuali kalau sekolah yang mengundang, itu boleh. Ini juga harus diperhatikan orang tua. Mohon kalau tidak ada undangan dari sekolah, hanya anak yang memberi alasan untuk ke sekolah, itu jangan dulu terlalu cepat kita percaya. Kecuali kalau pihak sekolah mengundang untuk satu kegiatan, maka yakin insya Allah sekolah sudah siap menunggu di sekolah. Karena terjadi di beberapa sekolah di sana, di luar sana, anak-anak dengan alasan ke sekolah, ternyata bukan ke sekolah. Malah dia tidak sampai di sekolah atau sekali dia lewati sekolah. Sehingga orang tua harus tahu itu dan memahami itu, bahwa jangan coba-coba mengizinkan anak ke sekolah tanpa ada panggilan atau tanpa ada undangan dari pihak sekolah. Saya kira ini menjadi perhatian buat kita sekalian, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, insya Allah bersabarlah di rumah, berdiam dulu sambil kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pandemi ini, COVID-19 ini tidak berlarut-larut, dan insya Allah rasanya rindu kita untuk berada di sekolah. Kalau anak-anakku sekalian mengatakan pingin sekali untuk berada di sekolah, lebih-lebih Bapak dan Ibu guru juga rasanya lebih dari itu untuk berada di sekolah. Karena ini adalah antisipasi kesiapan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Harapan kami, himbauan kami kepada anak-anakku sekalian, biasakanlah menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, harus menjaga jarak, dan sedapat mungkin menghindari kerumunan. Jangan kita selalu berada di tempat kerumunan, tapi kita coba menghindari dulu untuk sementara. Demi untuk diri sendiri anak-anakku sekalian, untuk para saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, dan masyarakat pada umumnya. Saya kira ini apapun alasannya harus kita taati di mana saja kita berada. Ketika kita keluar dari rumah, maka hal yang saya sebutkan tadi harus selalu menjadi dinomorsatukan dan menjadi perhatian buat anak-anakku sekalian. Saya kira hal inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Agustus atau di bulan September sudah bisa kita bertemu di sekolah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, dan terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Maka pada kesempatan ini, pada hari ini tanggal 15 Juli 2021, masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 25 Makassar tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan ditutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.